Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Anita, NPM 2302104800021 dan partner saya Farhan Habibur Rahman dengan NPM 2302104800065. Di sini kita akan memaparkan hasil visualisasi di proyek mata kuliah interaksi atmosfer dan laut. Di sini kita memvisualisasikan Frost Giles sebagai salah satu faktor fenomena El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik pada tahun 2007 yang dilakukan pada Jumat 24 April 2020. Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Untuk outline yang akan kita bahas mengenai latar belakang data yang kita gunakan, lalu hasil visualisasi dan analisisnya. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri kita mengambil Frost Giles, di mana Frost Giles merupakan suatu gelombang yang biasa dikenal sebagai gelombang Rossby, gelombang baroklinik, gelombang internal, dan gelombang planetari yang dihasilkan sebagai respon terhadap anomali angin zonal permukaan yang disebabkan oleh kencangnya hembusan angin barat yang berasosiasi dengan Madden and Julian Oscillation dengan kecepatan zonal angin yang melebihi 4 meter per second yang biasanya berlangsung selama 30-60 hari dan bahkan berbulan-bulan. Lalu latar belakang yang kedua, mengapa kita memilih parameter arus, surface temperatur, dan angin, itu dikarenakan ketiga parameter tersebut merupakan parameter utama yang dapat digunakan untuk menganalisis Frost Giles. Lalu mengapa kita mengambil tempat di Samudra Pasifik? Itu dikarenakan dari analisis Frost Giles yang kita dapatkan akan dikaitkan juga untuk menganalisis ENSO, yaitu El Nino dan La Nina yang biasanya terjadi di Samudra Pasifik. Lalu mengapa kita mengambil data selama 12 bulan? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Frost Giles dapat dianalisis minimal dalam jangka waktu 30 hari sampai 60 hari. Maka dari itu kita mengambil data sebanyak 1 tahun atau 12 bulan pada tahun 2007. Lalu setelah kita mendapatkan datanya, kita mengolah data menggunakan software Integrated Data View, di mana si software tersebut dapat memvisualisasikan data-data sains. Lalu dilanjut dengan analisis. Tapi sebelum menganalisis, kita juga akan memaparkan data yang kita gunakan. Data yang kita gunakannya itu menggunakan fenomena Frost Giles. Lalu parameter atmosfer yang kita gunakan adalah angin. Dari parameter lautnya ada arus dan surface temperatur. Dan yang dari parameter yang kita ambil tersebut, kita melakukan pengunduhan data pada website NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration dengan laman www.noaa.gov dengan resolusi 612 pixel kali 612 pixel. Lalu ya dari data yang kita ambil itu kita menggunakan data spasial 18 derajat dari utara, lalu 149 derajat ke barat, dan minus 78 ke timur, dan minus 24 derajat ke selatan. Dan kita juga menggunakan data temporal. Kita menggunakan data pada bulan Januari sampai Desember 2007. Lalu setelah kita mendapatkan data dari website NOAA, kita melakukan pengolahan, yaitu metode yang kita gunakan yaitu metode
situ dengan menggunakan data citra satelit, yaitu menggunakan satelit QuickSat yang digunakan yang si satelit ini menghasilkan citra angin, sedangkan satelit Aquamodis menghasilkan dari citra temperatur, si surface temperatur, dan satelit NPSat ini mencitrakan dari parameter arus. Setelah kita mendapatkan si data citranya, kita melanjutkan dengan mengolah data menggunakan software integrated data view. Lalu akan dilanjutkan dengan partner saya, Farhan Habibur Rahman. Dipersilakan. Atau mau menambahkan terlebih dahulu dari latar belakang yang tadi? Ya cukup, langsung ke bahasan ya. Jadi kita kan sekarang ini membahas Raspberry Wave ya, intinya itu. Nah, mengapa kita memilih Raspberry Wave? Karena Raspberry Wave ini fenomena yang sangat unik menurut saya, dan ini bisa berdampak pada negara Indonesia, negara kita sendiri, dikarenakan ini bisa memindahkan kolam air panas sesuai dengan di jurnal yang kami tinjau. Nah, dari Raspberry ini sebanyak kan Raspberry ini itu nama dari penemunya itu Rossby, penemu gelombang ini. Nah, gelombang ini itu bisa disebut planetary wave karena berdampak dari gaya gerak dari bumi itu sendiri. Nah, faktor yang paling utama dari Raspberry ini adalah jet stream. Jet stream itu adalah angin pasat. Nah, kalau jet stream di Raspberry ini, dia berbentuknya akan berkelok-kelok ini karena jika kita bayangkan bumi yang berbentuk elips, utara dan selatan itu kan kutub ya. Jadi bisa dibilang kalau memang daratan di bagian utara maupun bagian selatan dari bumi itu memiliki suhu yang sangat dingin, yang lebih dingin daripada lapisan di bumi belahan lainnya gitu, lapisan atmosfer maupun di surface temperaturnya. Nah, apa yang menyebabkan si jet stream ini berkelok-kelok tadi itu? Jadi ketika ada suatu titik di mana wilayah itu mempunyai temperatur yang tinggi, maka di suatu titik seberang lainnya pun akan memiliki temperatur yang lebih rendah. Jika suatu titik memiliki suhu yang dingin, maka suhu pada wilayah lainnya akan memiliki suhu yang tinggi atau panas. Nah, ini yang menyebabkan adanya angin atau udara yang bergerak. Karena udara itu bergerak dari suhu dingin ke suhu yang hangat kan, dikarenakan perbedaan tekanannya. Nah, jadi jika dibayangkan bumi itu elips begitu, dan di bagian utaranya ada yang dingin, nah bagian sininya tuh ada yang hangat gitu. Jadi dari yang dingin gini kayak hangat, terus dari yang hangat ini ada yang dingin lagi di sini tuh. Jadi dingin hangat dingin hangat dingin hangat gitu. Jadi dia akan berkelok-kelok seperti itu. Anginnya akan bergerak dari tekanan, dari perbedaan tekanan tersebut yang disebabkan oleh suhu. Lalu bisa tolong Gina diperlihatkan bagaimana citra dari jet stream yang kita olah. Nah, jadi teman-teman di sini kita menggunakannya wind ya. Jadi angin yang bergerak di wilayah sepanjang Samudra Pasifik. Di Samudra Pasifik ini kan terbentang luas samudra di antara benua Amerika dan Indonesia atau Papua Nugini dan Australia. Nah, wilayah ini yang kita ambil datanya pada tahun 2007 lalu, Indonesia pernah mengalami El Nino. El Nino ini disebabkan karena perpindahan kolam air panas ini.
yang disebabkan oleh Rossby wave juga. Nah, ini bisa dilihat hasil visualisasi data angin di ekuator. Sini memperlihatkan ada angin yang bergerak dari atas dan bergerak dari bawah kan. Ini menandakan bahwa memang angin itu bergerak dari perbedaan tekanan yang tadi disebutkan gitu. Karena kan di bawah garis ekuator itu ada kutub dan di atas garis ekuator itu kan ada kutub juga. Dan jika dibandingkan suhu pada hari-hari normal atau biasanya di Eropa maupun di bagian selatan bumi di Australia itu kan bisa lebih dingin daripada di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan bahwa angin yang bergerak itu berangkatnya dari bawah ke tengah serta dari tengah ke atas, dari atas ke tengah juga gitu. Nah, ini yang disebut dengan Rossby wave. Mengapa si visualisasinya tidak jelas berkelok-kelok gitu? Karena ini bukan di wilayah di dekat kutub. Jika kita mengolah datanya di dekat kutub, misalkan di Eropa, di daerah Rusia, akan terlihat jelas berkelok-keloknya itu punya pola gitu. Nah, di sini itu dibuktikannya karena di sini ekuator, makanya angin yang bergeraknya dari atas dan dari bawah gitu. Nah, setelah itu kita juga mengolah data current ya. Silahkan Jin, current yang arusnya. Jadi selain jet stream atau angin pasat, kita juga mengolah data arus. Mengapa? Karena pada peristiwa El Nino ini yang ya sangat berpengaruh itu kan terjadinya El Nino itu kan awalnya dari temperatur yang bergerak, temperatur pada permukaan yang bergerak gitu. Jadi asalnya itu ketika normal suhu permukaan maupun suhu kolom air pada Samudra Pasifik itu ada di suhu normal, tidak terlalu tinggi. Nah, ketika adanya El Nino ini diidentifikasi ketika adanya muncul kolam air panas di tengah Pasifik, di tengah Samudra Pasifik, dan akhirnya terdorong oleh gerakan Rossby wave ini ke arah timur, ke arah wilayah perairan kita Indonesia. Nah, akhirnya di kolam air di perairan Indonesia ini menjadi sangat panas. Dan kolom air yang ditinggalkan oleh kolom air yang berpindah ini menjadi mengalami upwelling dan menjadikan kolom tersebut menjadi air dingin di wilayah benua Amerika. Nah, ini yang menyebabkan bahwa tahun 2007 itu di Indonesia mengalami kekeringan karena El Nino ini. Dan di Amerika sebaliknya mengalami curah hujannya sangat tinggi, yang terlalu tinggi dibandingkan dengan biasanya. Ini adalah hasil visualisasi dari arus permukaan di sepanjang Samudra Pasifik. Nah, di ujung bagian kanan itu adalah perairan pesisir Amerika, benua Amerika, sementara yang di bagian kiri itu adalah di ujung kiri itu adalah perairan di wilayah Papua Nugini. Ini kan menunjukkan kalau pergerakannya itu jika dilihat di anak panahnya ini bisa disebutkan bahwa bergeraknya ke arah kiri yang di tengah ini, ke arah timur perairan Indonesia. Jadi ini yang akan menyebabkan memindahnya si kolam air panas tadi asalnya di tengah-tengah Samudra Pasifik, ia akan menuju ke perairan Indonesia. Boleh ditampilkan lagi, Gina, yang visualisasi temperatur. Nah, ini adalah data visualisasi dari si surface temperature atau suhu permukaan air laut. Bisa dilihat ya, awalnya itu berawal dari, nah ini
kolam air panasnya itu yang berwarna oranye, jadi semakin merah semakin tinggi suhunya. Nah, ketika kolam air panasnya berpindah ke arah timur, bisa dilihat di arah barat itu muncul warna biru dan warna hijau. Nah, warna biru ini membuktikan bahwa proses upwelling tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika suatu perairan tersebut ditinggalkan oleh kolam air panas, dia akan mengalami upwelling atau suspensi dari bawah. Kan bisa diketahui bahwa semakin dalam perairan, kolam air yang di dalam itu semakin rendah suhunya, mohon maaf. Jadi semakin dingin. Nah, air dingin ini tersuspensi ke atas, muncul ke permukaan sehingga terjadinya kolam air dingin. Nah, ini yang disebut dengan fenomena El Nino pada tahun 2007. Sudah dijelaskan juga Pacific Warm Pool itu maksudnya kolam air panas dan ekuator. Mengapa kita milihnya di ekuator? Karena memang ini berdampak pada negara kita, ini juga berdampak pada sistem siklus cuaca secara global dan bisa memicu global warming. Nah, selain kan jika tadi yang saya sebutkan itu adalah efek negatif dari terjadinya fenomena Rossby wave, jika disebutkan fenomena Rossby wave ini memiliki efek positif, memang ada. Jadi di suatu jurnal yang kita baca bahwa di sana dia meneliti efek Rossby wave ini dapat memindahkan para koloni ikan tuna ke wilayah perairan Indonesia sehingga hasil tangkapan ikan di Indonesia itu menjadi lebih tinggi dibanding biasanya gitu. Nah, selain itu juga kita mengolah di ekuator karena lebih mudah diidentifikasinya karena dia tidak terpengaruh oleh gaya Coriolis. Maksudnya jika terpengaruh pun gaya Coriolisnya hanya sangat sedikit dibandingkan di belahan bumi utara atau selatan gitu. Nah, ini yang disebut dengan Rossby wave, teman-teman. Selain memiliki efek negatif, jika di Eropa ini dia sama juga akan menciptakan siklus cuaca yang ekstrim, bisa dibilang ekstrim. Nah, kalau di ekuator ini akan menyebabkan El Nino dan akhirnya akan berujung kepada La Nina begitu. Ya, begitu saja yang saya jelaskan mengenai visualisasi. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Gina. Oke, Gina. Ya, makasih Farhan. Jadi dari yang kita paparkan ini ternyata memang benar dari ketiga parameter tersebut bisa digunakan untuk menganalisis Rossby wave. Dan ternyata dari pemaparan oleh Farhan tadi ternyata benar juga jika si Rossby wave ini memiliki keterkaitan dengan El Nino dan La Nina. Mungkin segitu saja pemaparan di tugas project dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.